terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Kejadian atau peristiwa-peristiwa penting di bulan Agustus sampai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan Agustus adalah saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan ini hingga menghantarkan Indonesia ke pintu kemerdekaan. Hampir 76 tahun Indonesia telah merdeka. Pada awal Agustus 1945 silam, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang. Para tokoh pejuang kemerdekaan pun masih mencari berbagai jalan untuk bisa mewujudkan cita-cita luhur mereka. Perang Dunia II yang berlangsung dari 1 September 1939 hingga 2 September 1945 menjadi celah bagi tokoh pejuang kemerdekaan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Kekalahan Jepang atas Sekutu menjadi salah satu pintu menuju kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa peristiwa penting di bulan Agustus 1945 dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945. 6 hari setelah tragedi bom Nagasaki, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Perlu diketahui juga, Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Sedangkan blok poros terdiri dari Jerman, Jepang, Italia. Kekalahan Jepang diumumkan oleh Kaisar Jepang Hirohito di stasiun radio nasional. Menyerahnya Jepang tanpa syarat menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua. Peristiwa selanjutnya yaitu PPUPKI dibubarkan dan PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Kabar kekalahan Jepang atas Sekutu membuat para pemuda dan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia bergegas mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembubaran BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI sendiri bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan, termasuk membuat, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. Kekalahan Jepang membuat tokoh golongan muda dan kawan-kawannya mendesak Bapak Soekarno dan Bapak Hatta untuk menyatakan kemerdekaan. Namun golongan Bapak Soekarno dan Bapak Hatta masih enggan menyatakan kemerdekaan. Berdasarkan diskusi di antara golongan muda, tepat pada tanggal 16 Agustus dini hari, mereka melakukan penculikan terhadap Bapak Soekarno dan Bapak Hatta untuk diamankan ke Rengas Dengklok. Penculikan ini dilakukan untuk menjauhkan Bapak Soekarno dan Bapak Hatta untuk dikenal dengan tokoh golongan tua agar dijauhkan dari pengaruh Jepang. Peristiwa yang selanjutnya yaitu kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
tibalah pada saatnya Bung Karno didampingi Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang dimulai pukul 10. Naskah proklamasi yang telah disusun di Rumah Perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Laksamana Maeda ini dibacakan di kediaman Bapak Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Peristiwa yang selanjutnya, penetapan Undang-Undang 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus, PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan undang-undang ini berhasil disahkan sebagai konstitusi Republik Indonesia melalui keputusan sidang PPKI. Peristiwa yang terakhir yaitu peristiwa pembentukan KNIP tanggal 29 Agustus 1945. Peristiwa penting lain di bulan Agustus adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, tepatnya pada tanggal 29 Agustus. Badan ini merupakan sebuah badan pembantu presiden yang bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan kekuasaan legislatif sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Semoga video ini dapat menambah wawasan, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi banyak orang, terkhusus bangsa Indonesia.